Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada isyarat dalam Al-Quran itu kalau sudah tidak datang masanya yang disebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana mal, uang, harta, pengaruh itu sudah tidak bermanfaat. Begitu juga wal banun, anak-anak, pendukung, mungkin juga termasuk jemaah, itu nggak berlaku lagi. Nampaknya hari-hari itu sekarang sedang mendatangi Yusuf Mansur. Karena itu pencitraan yang dibikin oleh Yusuf Mansur orang nggak percaya, ya kan? Ada 3 langkah yang sedang dilakukan oleh Yusuf Mansur, bahkan juga kita bilang 4 langkah yang akan dia lakukan saat-saat sekarang ini juga untuk waktu ke depan, setidaknya sampai tahun 2024. Semua itu ya bisa kita simpulkan dalam politik pencitraan. Yang pertama, Yusuf Mansur ketika terdesak, dia mencoba mengancam, marah-marah. Seperti ya yang diparodikan oleh netizen itu, dia mengancam. Seperti butuh uang 1 triliun, uang dari mana? Dia marah-marah, nampak dia stres. Ya mungkin juga Petren itu terus-menerus dikritik dan diserang. Nah, untuk mencoba menutupi kelemahannya, dia mencoba marah-marah. Itu satu. Yang kedua, ya dengan marah-marah itu nampaknya malah dia tuh mulai melakukan pengancaman, mengancam para YouTuber, orang-orang yang mengkritik dia akan dilaporkan ke polisi. Ya, negara kita kan negara demokrasi. Strategi ini nampaknya orang nggak takut. Dulu menulis buku saja, dia katanya akan menggugat. Ini orang menulis buku gimana gugatnya? Karena saya sudah tidak diundang berceramah. Gitu Yusuf Mansur menampakkan kekesalannya. Yang kedua, atau yang ketiga, Yusuf Mansur mencoba melakukan perlawanan hukum. Ya kan? Perlawanan hukum sekarang tuh apa data-data hukum yang bisa digelapkan terus akan dia gelapkan. Itu sekarang yang sedang terjadi di dalam memori banding yang dia lakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan penggugat Zaini Mustafa. Nah, sekarang gugatan datang lagi. Jadi dia panik juga. Kemudian langkah berikut yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini adalah berpenampilan seperti orang baik. Ini dia sabar gitu kan. Padahal dia seorang yang pada mulanya itu dia sanggup bertindak sesadis yang dia lakukan. Sadis ini orang. Tapi demi pencitraan dia nampak tenang. Netizen pun juga sudah tahu. Ini yang ketiga ya. Jadi nampaknya tenang dia. Kesemuanya itu dianggap sebuah pencitraan. Jadi marah-marahnya karena dia merasa kepentingan sedekahnya terganggu, marah dia. Bagaimana dia nggak marah? Masjid-masjid sekarang ini nggak mau lagi ngundang dia. Nggak mau ngundang dia. Dan itu berarti kematian dalam duit sedekah bagi Yusuf Mansur. Seperti video kita sebelumnya, itu nyawanya mulai dicabut gitu oleh para jemaah. Marah-marah gitu. Yang kedua, itu tuntutan berlaku di mana-mana. Jadi WA-WA-nya bernada simpatik. Apa itu nampak di dalam pakaian ihram gitu. Orang nggak percaya ini penipu ini kata orang. Jadi Mustafa nggak percaya itu, Allah ini orang nih apalagi nih.
Kemudian dia mencoba melakukan perlawanan hukum. Secara formal dia kalah. Yang akan menuntut dia tambah banyak. Makin pusing dia. Kemudian dia mencoba dengan sisa-sisa kekuatannya masuk ke sebuah partai gitu. Karena rupanya dia udah punya hubungan bisnis yang lama ini dengan pemilik partai ini. Tapi ternyata di partai itu pengaruhnya juga nggak besar, nggak ada malah. Jadi dengan 4 langkah ini orang melihat ini hanya pencitraan. Keempat-empatnya ini, ya kalau yang sekarang yang sedang dikawal oleh netizen itu, jangan sampai masyarakat ini lengah gitu. Ternyata kalau dia lengah nanti orang ini lolos gitu. Mau dia dikasih serangan fajar, katakanlah gitu kan. Lupa gitu. Kalau dia lolos, maka cakupan sedekahnya dalam tanda kutip nih, kalau tadi itu dari masjid ke masjid, oh kalau nanti APBN jadi banjaannya. Ngeri nih. Korupsi yang sudah dilawan begini masif, itu kita di negara ini masih keteteran gitu. Masih banyak kita lihat pelaku-pelaku korupsi yang ditangkap. Kalau ini daya rusaknya luar biasa karena melibatkan dan membawa-bawa agama. Jadi politik pencitraan yang sedang dibangun oleh Yusuf Mansur, orang sekarang tuh awas pencitraan ini. Jadi dia nangis nggak ada guna, dia marah orang nggak takut, dia apa lagi? Dia melakukan langkah-langkah hukum dilawan. Langkah-langkah hukum oke, lu lawan marah-marah juga dihadapin, lu nangis-nangis di depan kamera juga nggak apa-apa gitu. Lu masuk politik ya silahkan. Pokoknya kalau harinya itu sudah datang, ya orang kemana aja sudah nggak laku itu. Nggak laku. Kalau harinya sudah datang. Jangankan orang sekelas Yusuf Mansur, penguasa atau rejim aja nih, kalau masanya itu sudah habis, nggak ada yang bisa mempertahankan. Baik dalam tingkat negara maupun tingkat dunia. Nggak ada. Misalnya nih kita lihat nih, kenapa Orde Baru hancur misalnya? Kan semua angkatan di tangan dia. Perekonomian dia pegang. Kemudian sokongan dari ulama-ulama banyak. Tapi datang waktunya habis juga. Apalagi ini hanya sekelas Yusuf Mansur yang hanya bisa sukses karena tidak pernah ada suasana yang transparan. Orang nggak tahu sejauh mana kiprahnya gitu. Maka dia sukses. Tapi kalau orang udah tahu, ternyata dari sisi wawasan ilmiahnya itu dia tuhnya kaleng-kaleng gitu. Walaupun dia ngakunya doktor, tapi itu nggak bisa dipertanggungjawabkan doktornya. Dokter apa gitu, mana hasil karyanya. Malah di tengah masyarakat, cobalah dilakukan nih polling gitu. Ini orang jujur atau penipu gitu. Yakin saya tuh, mayoritas netizen akan bilang tuh penipu. Dia walaupun dia nangis, dia ketawa, dia mengancam, dia pakai jalur hukum, ya orang nggak takut. Jadi hari-hari sekarang ini akan terus menggerogoti Yusuf Mansur. Di satu-satu nanti sumber-sumber pendapatannya itu akan habis. Dan itu belum akan selesai. Banyak sekarang ini tim independen melakukan audit ke dia. Misalnya nih, dia kan lu berapa tahun itu ngumpulin uang untuk pembangunan masjid di Sevilla, Spanyol. Ada nomor rekeningnya di bank. Berapa dapatnya? Dia kan nganjurin setiap orang 1 juta saat itu. Ke berapa kota dia jual itu cerita ini. Terus begitu uangnya udah masuk, berapa dapatnya? Masjidnya mana gitu. Oh, ditanya tuh dia gemetar itu. Dia nggak bisa lari. Nggak bisa lari gitu. Jadi politik pencitraan Yusuf Mansur sekarang ini ajalnya sudah datang. Kemananya dia akan bercerita pasti dihantam orang. Walaupun ada 1-2 di sekitar dia yang masih itu orang-orang nggak ada pikirannya itu.
Kalaupun dia ngaku, oh, anak tamat Azhar, oh, itu anak Azhar yang nggak laku itu, yang disebut oleh orang-orang Arab itu. Di orang Arab kalau marah itu mungkin disebut orang bahlul. Tingkat kedua nanti mungkin dipanggil himar. Tingkat ketiga dipanggil mafimuh. Tingkat keempat dia akan bilang muhak takhin, itu otakmu didengkul gitu. Paling gitu gitu. Jadi mudah-mudahan semua bisa melihat bagaimana perjalanan Yusuf Mansur hari-harinya saat ini sudah tidak mendapat tempat di hati para jemaahnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.